Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita masuk ke segmen suara pemilih ya. Kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur yang sudah hadir di studio CNN Indonesia untuk menyatakan unek-uneknya ataupun bertanya. Silahkan perwakilannya siapa, ladies first. Dari BEM Budi Luhur berdiri nggak apa-apa, silakan langsung. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadanti Nigata, mahasiswi Universitas Budi Luhur. Izin bertanya untuk mungkin jubir dari paslon 2 menanggapi tentang debat yang sudah berlangsung kemarin itu lebih di highlight atau menonjol lebih ke gimmicknya. Itu bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut karena seharusnya di dalam debat itu yang ditonjolkan adalah gagasan bukan gimmick. Terima kasih. Oke, bagus sekali nih pertanyaannya. Satu lagi, silakan. Jadi yang ditonjolkan harusnya gagasan atau substansi bukan gimmick. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fauzi Dirahmatullah, saya dari BEM Universitas Budi Luhur. Saya ingin menanyakan kepada para juru bicara ketiga pasangan terkait masalah debat kemarin, terkait temanya. Debat kemarin temanya itu terkait lingkungan dan ekologi. Nah, kita dapat melihat di sini dari ketiga pasangan ini memasang alat peraga kampanye atau APK itu di sembarang tempat. Ya, di pohon. Dan ini jelas melanggar PKPU nomor 70. Bahkan ketika kita melihat itu ada yang sampai dipaku di pohon. Nah, ini kan sangat merusak ekologi. Katanya dalam debat kemarin itu dari Caimin, Mas Gibran, dan Pak Mahfud berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Tapi pada kenyataannya para calegnya, partainya, bahkan para calonnya ini malah merusak lingkungan. Jelas ini seperti kata Pak Mahfud, kalau beliau santri, saya juga ingin mengatakan saya santri. Ada hadis, An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Ini jelas merusak kebersihan. Kalau kita lihat di sepanjang jalan Mampang, itu sangat merusak. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Baik, menarik sekali tadi ya pertanyaan dari teman-teman Universitas Budi Luhur. Kritis-kritis, saya kasih kesempatan dulu deh kepada Bang Andre. Kenapa banyak gimmicknya daripada gagasannya? Nanti saya baru kasih kesempatan ke yang lain. Pertama saya kasih Fauzan dulu saya jawab. Enggak, itu dulu dong, cewek dulu dong yang dijawab. No, jawab dulu yang cewek. Saya dong mau jawab yang mana. Ya. Loh. Ya, jadi gini Fauzi, saya ini ketua tim kampanye daerah Provinsi Sumatera Barat, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya bisa pastikan ya, seluruh atribut Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dipasang oleh tim kampanye daerah, itu tidak ada satupun yang nempel di pohon. Bahkan saya sebagai caleg, kebetulan saya caleg DPR RI, fraksi Partai Gerindra ya di Sumatera Barat 1 bisa dicek. Tidak ada satupun atribut Andre Rosiade yang memasang foto Pak Prabowo dan Mas Gibran karena foto saya selalu memberi berdua. Itu tidak ada satupun yang ditempel. Itu di Sumatera Barat. Ya. Tapi di kota-kota lain. Nah, sudah. Ya, sudah. Ya, saya ingin sampaikan bahwa kami berupaya semaksimal mungkin karena itu arahannya Pak Prabowo. Nah, saya kasih contoh. Lalu yang kedua soal menjadi Dinda. masukan nggak itu bahwa tentu yang itu di akan jadi kota-kota masukan. lain. Tentu akan menjadi masukan bagi kita. Saya pernah melihat anggota saya melakukan, saya langsung telepon, saya tegur. Ya, itu saya pernah saya lakukan. Yang kedua adalah soal pertanyaan Mbak Dinda. Ya, sekali lagi, Mas Gibran menjawab dan memaparkan visi dan misinya secara jelas. Semua diterangkan secara jelas. Nah, mungkin memang yang viral itu tadi, yang video soal diputar-putar terus sama CNN. Dan tapi itu kan mereka nonton sudah, debatnya itu. Makanya saya minta juga CNN memutar juga bagaimana Mas Gibran ya sebagai yang paling muda menunjukkan adab dan etikanya. Setelah debat selesai, beliau mendatangi dan salim dengan seluruh kandidat mulai dari Mas Ganjar, lalu Prof Mahfud, Pak Mas Anies, Pak Caimin. Beliau datangi dan salim, itu menunjukkan bahwa apa? Mas Gibran sangat menjaga etika dan menghormati orang-orang tua. Tapi Mas Gibran dalam debat kedua dan keempat, beliau sangat jelas menyampaikan visi dan misi, program, dan beliau menunjukkan bahwa anak muda kalau bisa diberikan kesempatan punya kemampuan gitu loh. Jadi jangan ragu anak muda, pilih anak muda. Ya, gitu. silakan Timnas Amin, itu tadi kritikannya menarik sekali bahwa baliho-baliho semuanya ditempel di pohon. Tentu terima kasih Fauzi, ini bagian dari pertimbangan apalagi kami Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu di PKB dan
sejak malam ini dan dari kemarin kita sudah sampaikan juga ke semua caleg dan jajaran PKB untuk tidak merusak lingkungan. Mana kemarin cawapres Anda bawa botol plastik. Waduh. Nggak ada itu. Iya. Itu yang dibilang bohong plastik. besar. Oke. Botol plastik itu disediakan oleh KPU. Oke. Jadi apa yang dituduhkan oleh Gibran itu bohong besar. Oke. Jadi dan bahkan setelah itu di luar itu malah pengunjung 02 itu yang bawa plastik semua nyampah. Yang mana, Mas? Oke. Itu beredar Depan di posisi. semua media sosial. Yang mana? Jadi Coba kasih bukti, jangan. ada nanti. Saya udah lihat nanti tadi, saya sampaikan. Gus Jazil ini terus membangun narasi-narasi negatif. Terlihat sekali ambisinya untuk menghalakan segala jalan. Memang harus dikalahkan. Ini kan menghalalkan Memang harus segala cara, dikalahkan. gitu loh. Ya seperti Anda lebih menghalalkan semua cara dan itu sudah terbukti dengan Yang MK. mana? MK Kan gitu. itu 2 kali Oke, putusan. kita udah lewat nih MK nih. 90 Ayo, dan waktunya udah habis. Makanya gitu loh. kalau soal mengalahkan akan kami kalahkan. Ya mimpi Jadi- yang bolong kan boleh-boleh saja. Ya itulah. Oke. It Jadi itu nanti akan menjadi kita evaluasi, lihat di tanggal 14 Februari apakah itu mimpi yang akan menampar nanti di 02 atau memang sesuatu yang berbeda Oke. nanti. Nah oleh Baik. sebab itu bagi kami kompetisi ini di 2024 kepentingan kami sudah jelas dari awal, kami adalah koalisi perubahan Baik, yang baik. akan merubah keadaan itu. Oke. Dari TPN Ganjar Mahfud tuh masukannya banyak banget balihonya yang ditempel di pohon. Merusak ekologi itu. Saya nanggapi soal batuk itu bisa disembuhkan. Watu itu bisa disembuhkan. Tapi kalau watak itu nggak bisa. Oke. Watak itu karakter orang. Iya. Nah, tugas pemimpin bangun karakter. Itu masukannya mahasiswa Maka gimana? pemimpin itu harus terbangun kematangan dan kedewasaan karakter. Karena dia harus membangun karakter bangsa itu ke depan. Maka lepas dari hard skill-nya yang mampu berdebat, jati diri dan kedewasaan dan kematangan emosi pemimpin itu penting. Karena dia akan banyak problem dinamika bangsa ini harus dia selesaikan Oke. dengan cara yang bening dan Baik. cara yang bijaksana, itu butuh Oke. kematangan emosi. Dan situ di debat akan terlihat siapa pemimpin yang matang dan dewasa. Kalau Masukan, adik masukan baliho wis apa? bener itu. Mungkin baliho saya juga ada yang dipasang di pohon. Oh diakuin Maaf berarti ya. merusak lingkungan. Merusak lingkungan itu, Mas, enggak baik. Jadi pelaku perusak lingkungan. Bukan Oke, saya, tim mengakui. ses saya. Jadi besok dicopot jangan Entar di pohon. dulu. Tetapi tolong Oke. KPU daerah Bawas yang boleh yang mana. Kalau saya cagak listrik, tiang listrik dan tiang telepon boleh dong dalam ukuran tertentu. Ya, tiang ya. listrik nggak boleh, tiang telepon nggak boleh. Terus ditempel di mana Kemudian Billboard. apa itu Billboardnya. lapangan billboard, Billboard boleh bahkan ada daerah yang bebas dari atribut. Oke. Mohon maaf, ini pesta demokrasi. Perusahaan swasta boleh masang. Masa kita rakyat nggak boleh? Ya, Jadi baik. adik-adik Oke. kritis bagus Ya. tadi, saya Oke. terima. Ya. Mungkin juga baliho saya ada yang Nah. ditempel tim sukses saya. Ya, oke. Itu tidak Baik, gini. baik. Engarso Ayo, Suntulodo waktu kita ing udah madu habis. mangun karso. Pemimpin tidak hanya bisa memberi contoh, tapi harus menjadi contoh. Oke. Ini Ganjar Pranowo. Jadi 3-3. Saya sepakat. Oke. Kalau saya Ya. salah, nanti tak suruh nyabuti semua. Oke, ini menarik nih 3-3 jubir mau mengakui bahwa semuanya merusak lingkungan. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Semuanya Ya. sebagian Semuanya lah. itu tadi kan pasangnya. Mas Jayadi, mohon maaf Mas Nyarwi, mohon maaf ini waktunya udah habis. Kita habis ini dengerin sentilan-sentilan ya dari teman-teman komisi.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.